Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Saya yakin, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, selalu dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah online kita Minggu hari ini 29 Maret 2020. Kita siapkan hati kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman yang di rumah, rekan-rekan yang di rumah, yang sedang bersama keluarga, kita boleh bersama-sama sama-sama bergandengan tangan, sama-sama naikkan pujian kita, sama-sama naikkan penyembahan kita, dan sama-sama kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita lihat beberapa pengumuman dari GBJ Full. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan, lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai terima kasih buat pagi ini. Kau sertai kami Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau bawa kami terbang lebih tinggi hanya dalam-Mu. Kami berserah Tuhan,
kami percaya hanya padamu Yesus Tuhan, hanya padamu ada keselamatan, hanya padamu ada jaminan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. kami hidup. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima salah kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima salah kemenangan dari-Mu. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang kuasa dari-Mu Tuhan Yesus. Kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat pagi. Hari ini kembali kita bertemu. Kita semua sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Saat-saat ini kita lihat virus corona semakin
luar biasa. Indonesia sekarang sudah ratusan yang terkena wabah virus corona. Di seluruh dunia udah ribuan, yang meninggal udah ribuan juga. Tapi kita percaya, kita sebagai orang-orang percaya, kita diberikan hikmat sama Tuhan, diberi pengertian sama Tuhan, bagaimana cara respon kita untuk menghadapi virus corona ini. Khawatir, kita tetap khawatir, namanya masih manusia. Tapi yang intinya, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Bila kita berserah sama Tuhan, tapi kita juga harus berhikmat. Kita harus jaga kesehatan, kita juga jangan sering keluar. Kalau pemerintah sudah bilang di rumah, ya kita di rumah. Beribadah di rumah, ya kita beribadah di rumah. Bukan orang Kristen aja, semua agama pun beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini kita mau belajar, ada 6 hal. Temanya, cara orang percaya dalam menghadapi virus corona yang saat-saat ini lagi marah. Ya, ada 6 hal yang kita mau belajar. Yang pertama, kita lihat slide berikut ini. Yang pertama ditulis jangan khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bapak-bapak, ibu-ibu saya boleh baca di rumah, boleh baca semuanya. Intinya di slide saya tulis seperti apa? Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak khawatir. Dalam ayat ini ada 5 kali Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita boleh khawatir, tapi Tuhan selalu mengingatkan kita jangan khawatir. Bila burung-burung di udara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita ini manusia, Tuhan pasti akan jaga dan melindungi kita. Sebagai orang percaya, kita tak perlu khawatir dalam menghadapi persoalan masalah apapun, termasuk wabah virus corona yang sedang menimpa dunia. Firman Tuhan menguatkan kita ya tentang tanda-tanda kita supaya tidak khawatir. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman, serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Itu yang pertama, jangan khawatir. Janganlah kamu keluar khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat slide. Di situ dikatakan apa? Kuasailah diri, jadilah tenang. 1 Petrus ayat 4 7a berkata, kita baca 1 Petrus 4 ayat 7a, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Orang percaya diingatkan untuk menguasai diri dan tetap tenang, tidak panik. Jangan kehilangan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita percaya, kuasai diri kita dan jadilah tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat slide. Supaya kita dapat berdoa. Kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7b. Supaya kita dapat berdoa. Dalam Alkitab justru masalah terjadi di izin Tuhan agar supaya kita terlalu mengandalkan Tuhan dan bisa menyaksikan kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat Yunus yang tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan, ya, ketika sadar dan dia berdoa kepada Tuhan, maka ia pun dikeluarkan dari perut ikan. Dia sadar, ya, supaya apa? Kita juga dapat berdoa. Lewat virus corona, Tuhan mengingatkan setiap orang percaya yang sudah tidak punya hubungan intim dengan keluarga untuk memiliki waktu yang baik untuk berdoa bersama-sama, punya waktu yang berkualitas. Lewat virus corona, Tuhan mau agar orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Melalui virus corona, kita didekatkan dengan keluarga kita masing-masing.
kita berdoa bersama-sama, supaya kita dapat berdoa bersama-sama. Mungkin saat ini kita jarang berdoa dengan keluarga, berdoa dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Saat-saat seperti inilah kita makin diingatkan Tuhan agar kita berdoa bersama-sama. Ada mesbah keluarga dalam keluarga kita masing-masing, supaya kita tetap berdoa. Yang keempat, kita lihat slide. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada di Matius 6 ayat 33. Kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Virus corona membuat banyak negara di lockdown. Akibatnya aktivitas pekerjaan, sekolah, kuliah, dan bisnis terhenti. Saat inilah orang-orang percaya diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan memfokuskan hidup hanya kepada mengejar kepintaran, atau gelar, atau kekayaan, atau keuntungan, posisi, jabatan, dan sebagainya. Tapi fokuslah yang terutama kepada mencari perihal kerajaan Allah. Alkitab berkata kita harus mengutamakan mencari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Untuk itu, bagi kita yang bekerja, pembisnis, pengusaha, harus memakai wabah virus corona yang saat ini ada menjadi momentum untuk kembali memikirkan perkara yang di atas, bukan hanya memikirkan perkara yang di bumi, yakni soal studi, soal pekerjaan, soal bisnis, kekayaan, dan keuntungan. Bukan lagi, tapi kita saat ini melalui wabah yang ada ini, kita memikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kelima, kita lihat slide. Yang kelima, dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Lewat wabah virus corona yang ada melanda dunia ini, Tuhan mau agar setiap orang percaya lebih lagi hidup dalam kebenaran, nilai-nilai kerajaan Allah. Contoh, salah satunya ialah bahwa setiap orang percaya harus mengasihi keluarganya, agar keluarga kita harmonis, rukun, dan sejahtera. Virus corona tak kebetulan membuat siswa, mahasiswa, juga orang tua beraktivitas di rumah. Ini waktu yang sangat berharga sekali untuk setiap orang percaya menangkap momentum yang terjadi. Momentum Tuhan dalam membangun keintiman di dalam keluarga. Mungkin ada banyak keluarga Kristiani yang saat ini hubungannya sudah renggang, ya, antara suami, antara istri, antara anak-anak mulai renggang, udah tidak ada keharmonisan. Tapi melalui momentum ini, ya, agar hubungan suami, istri, anak-anak kembali harmonis. Tuhan ingin agar lewat waktu aktivitas di rumah karena virus corona, keluarga Kristen justru mengalami pemulihan lewat doa dan pujian dan penyembahan bersama untuk sehati meminta perlindungan Tuhan buat keluarga kita, buat bisnis kita dan pekerjaan kita. Apalagi orang tua harus memanfaatkan masalah aktivitas anak di rumah untuk mengasihi dan memperhatikan mereka. Seiring dengan kita dengar kasus-kasus bunuh diri banyak. Kita dengar belum lama ini anak berumur 15 tahun membunuh balita. Momentum seperti inilah kita pakai untuk meningkatkan antara orang tua dan anak-anak. Hubungan kita dengan keluarga semakin harmonis. Kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita boleh makan bersama-sama, kita boleh berdoa bersama-sama. Itu udah jarang terjadi. Kita lihat anak-anak sibuk dengan temannya, dengan kuliah, dengan sekolah. Orang tua sibuk dengan bisnis dan pekerjaannya. Tapi saat-saat seperti inilah kita semakin didekatkan. Hubungan kita semakin dekat, orang tua dan anak-anak. Ini momentum yang terbaik
momentum yang terbaik. Contoh lainnya, banyak gereja yang mengikuti himbauan pemerintah untuk sementara meniadakan jam ibadah setiap hari Minggu maupun setiap tengah-tengah minggu, dan mengalihkannya ke ibadah di rumah melalui live streaming, melalui seperti kita di YouTube, seperti itu ya. Justru disinilah para gembala makin diingatkan. Gembala jemaat harus menangkap momentum bahwa pada akhirnya gereja besar dan megah dengan segala fasilitas canggihnya pada akhirnya akan sia-sia. Saat ini kita lihat gereja besar, fasilitas luar biasa, nggak bisa ibadah. Intinya apa? Tuhan mau gereja saat ini fokus pada membangun manusianya, bukan gedung gerejanya. Fokus pada manusianya, bukan hanya membangun gedung semata. Tuhan mau hanya Dialah yang ditinggikan. Tuhan mau bukan gereja, tapi Tuhan mau Tuhan yang dimegakan, Tuhan dimuliakan. Gembala, pendeta, jemaatnya, pertunjukan, entertainment dalam ibadah, pengkhotbah kondang yang sering kita undang, kadang-kadang artis rohani yang kita undang dan sebagainya. Dengan diberlakukannya ibadah minggu sementara di rumah, justru mengingatkan para gembala jemaat bahwa jemaat harus dibawa back to the basic, kembali ke awal. Apa itu? Yakni hidup dalam komunitas jemaat mula-mula yang memuridkan dan dimuridkan. Itulah yang penting. Kita menjadi murid untuk memuridkan orang. Kita ditugaskan untuk banyak memenangkan jiwa. Itulah inti dari gereja mula-mula. Sehingga setiap jemaat sungguh bisa dilatih dalam persiapan masa akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus sebagai pemimpin harus mempersiapkan jemaat-jemaat kita untuk menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang siap untuk banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, kita lihat slide. Berjaga-jaga. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah selalu, kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Dalam menghadapi pandemi virus corona, orang percaya tidak boleh khawatir atau ketakutan. Harus tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Akan tetapi iman harus dibarengi dengan imun tubuh yang baik, yakni dengan olahraga, makan buah-buahan, makan sayuran, istirahat yang cukup, dan makan suplemen vitamin. Apalagi saat-saat seperti ini, supaya tubuh kita tetap kuat dan fit. Orang percaya juga harus terus mendengarkan, mengikuti arahan pemerintah tentang penanggulangan virus corona secara nasional. Karena itu pemerintah berasal dari Tuhan. Orang percaya harus tertib dan turut mensukseskan serta tidak melanggar peraturan atau standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona yang melanda dunia dan saat ini. Kita lihat dalam perjanjian lama, waktu zaman Israel, perjanjian lama, dalam Keluaran 12 ayat 22. Kita baca Keluaran 12 ayat 22. Tuhan juga melarang umatnya keluar. Jadi ingatlah, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyuruh bangsa Israel untuk tetap tinggal di dalam kemah sampai pemusnah itu lewat di antaranya. Saat seperti ini, kita dilarang keluar rumah.
Kita diam di rumah. Supaya apa? Sampai pemusnah itu lewat. Dalam Ulangan 28 ayat 22 juga dikatakan, suatu ketika batuk kering dan demam tinggi akan memusnahkan manusia, tetapi kita tetap tidak tertimpa. Saat ini kita lihat virus corona seperti itu. Demam tinggi, batuk kering. Ingat, orang Israel itu menurut. Jadi selama semalam mereka diam di dalam rumah. Dan tanda darah itu dibuat Tuhan untuk membebaskan mereka dari pemusnah. Mazmur 91 ayat 57 berkata, walau 1000 orang rebah, kita tidak akan tertimpa. Tapi hendaklah kita bijaksana seperti orang Israel pada saat untuk belajar diam di kemah. Kita belajar untuk tinggal tetap di rumah sampai corona itu boleh lewat dan dilewatkan oleh Tuhan buat kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, darah Yesus dipercikan bagi kita anaknya. Jadi tetap bijaksana. Kalau kita merenungkan firman Tuhan di rumah, bukan untuk bebas dari corona, tetapi untuk melihat Tuhan melewatkan pemusnah dan memuliakan Tuhan senantiasa untuk memusnahkan pemusnah itu. Di saat-saat seperti ini kita diam dalam rumah dan kita percaya di saat kita diam, kita lockdown di rumah sehingga virus ini tidak ada lagi, virus ini tidak menyebar di antara kita. Sampai itu semua boleh lewat, semua itu boleh musnah. Dan kemuliaan Tuhan boleh tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar 6 hal. Yang pertama, jangan khawatir. Kita boleh khawatir tapi jangan berkelebihan. Tuhan selalu mengingatkan, jangan khawatir. Yang kedua, kuasailah diri dan jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Yang keempat, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kelima, dan kebenarannya. Keenam, berjaga-jagalah. 6 hal ini kita lakukan di saat kita ada di rumah, di saat kita tidak kemana-mana seperti yang pemerintah anjurkan. Kita berdiam di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Pasti kita bisa melewatkan ini semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan saat-saat ini virus corona sudah ada di mana-mana. Tapi kami juga percaya Tuhan, kuasa perlindungan darah-Mu tetap ada buat kami semua. Melindungi kami semua. Dan melalui momentum seperti ini Tuhan, kami lebih dekat lagi dengan keluarga kami. Kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Dan melalui momentum seperti ini Tuhan, kami diingatkan tugas kami untuk banyak mencari jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Gedung gereja boleh megah, sound system boleh luar biasa, tapi di saat-saat seperti ini semua tidak berguna Tuhan. Kami boleh kembali ke gereja awal Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang setia, menjadi jemaat-jemaat yang siap untuk banyak menangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua pada hari ini, dan biar apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan yang terangkat ini Bapa, tanda kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau pasti akan turun tangan, memberikan yang terbaik buat hidup kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga kami. Bahkan di saat kami keluar, di saat kami masuk, selalu diberkati Tuhan. Sampai kita boleh bertemu dengan Tuhan kita yang 2 kali di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.